Pemirsa, dua pria mengaku anggota polisi dan memeras pekerja bangunan di Bogor, Jawa Barat. Bahkan pelaku sempat menodongkan senjata api mainan serta melakukan penganiayaan. Dua pelaku pemerasan, Ferdiansyah dan Rifri Aulia, digelandang akibat memeras dua tukang bangunan di Jalan Pajajaran, Bogor. Saat melakukan aksinya, pelaku mengaku sebagai busar polisi. Pelaku mengenakan rompi berlogo Bareskrim menakuti korban usai menemukan situs judi online di handphone korban. Korban diperas Rp500.000 hingga ponsel disita sebagai jaminan. Bahkan, korban sempat dihajar dan ditodong pistol mainan agar mau menuruti kemauannya. Korban diikuti oleh dua orang, kemudian handphonenya dicek atau diperiksa oleh orang yang berpura-pura sebagai polisi bahwa ditemukan ada situs judi online di handphonenya. Dari para pelaku, polisi mengamankan dua ponsel, rompi berlogo Bareskrim, dan senjata api mainan sebagai barang bukti. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, kesal sering dimarahi menjadi motif remaja 14 tahun tega menganiaya kakeknya dengan pisau dapur di Purwakarta, Jawa Barat. Korban menderita luka tusukan di sejumlah bagian tubuh hingga banyak mengeluarkan darah. Remaja 14 tahun berinisial ALH, temannya RAW 13 tahun, ditangkap anggota Jatanras Satreskrim Polres Purwakarta di tempat persembunyiannya. Keduanya kemudian dibawa polisi ke Polres Purwakarta untuk diperiksa. Kepada polisi, mereka mengaku berencana membunuh Suyono, 69 tahun yang merupakan kakek salah satu pelaku. Ia kesal karena sering dimarahi korban. Kedua pelaku menganiaya korban bertubi-tubi dengan pisau dapur. Mereka menduga korban sudah tewas dan berniat membuang tubuhnya ke belakang rumah. Namun warga keburu berdatangan hingga mereka pun langsung kabur. Terjadilah perencanaan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban. Nah, yang mana korban ini adalah kakeknya sendiri dari ALH. Peristiwa tersebut terjadi ketika saudara ALH meminjam kendaraan korban. Sebelumnya, korban ditemukan tetangganya tergeletak bersimbah darah di lantai warungnya di perumahan Ciganea Indah, Desa Mekargali, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Korban menderita luka tusukan di sejumlah bagian tubuh hingga banyak mengeluarkan darah. Hingga kini korban masih dirawat secara intensif di RSUD Bayu Asi, Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Dua warga negara asing menggasak sejumlah uang di sebuah toko di Mojokerto, Jawa Timur. Dalam aksinya, mereka berpura-pura menukar uang dan menghipnotis kasir toko. Kamera CCTV merekam dua warga negara asing mendatangi sebuah toko di kawasan PPST Jalan Raya Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Salah seorang pelaku berpura-pura membeli dan menukar uang di kasir. Namun tak lama kemudian satu pelaku lain mengambil uang dari laci kasir. Pelaku beraksi dengan memaksa korban dan tanpa banyak bicara, langsung mengambil uang dari laci kasir yang nilainya mencapai 2 juta rupiah. Tapi tetap maksa itu nggak tanpa ngomong, nggak tanpa apa, langsung ngambil uang. Laci itu langsung diambil uangnya, langsung didata, padahal kondisi laci itu masih lacak-lacakan uangnya. Pokoknya harusnya ada uang itu 4 juta 700 lebih, itu cuma ada uang 2 juta 700-an. Para pelaku diduga menghipnotis korban dalam melancarkan aksinya. Namun aksi pencurian ini belum dilaporkan pemilik toko ke polisi. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, Subnit Jatanras Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku pembakar balita di Kosambi, Tangerang. Ya, pelaku ini merupakan kekasih ibu korban yang bekerja sebagai petugas keamanan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Petugas Subdit Jatanras Polda Metro Jaya menangkap HB, pelaku pembakar balita di Kosambi, Tangerang, Banten.
di wilayah Tasikmalaya, Jawa Barat. Pelaku merupakan kekasih ibu korban yang baru 2 bulan menjalin hubungan asmara. Polisi menyebut pelaku bekerja sebagai petugas keamanan di kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Seorang security yang bekerja di kawasan Bandara Soekarno-Hatta dan yang bersangkutan adalah pacar dari ibu korban. Sudah berjalan kurang lebih 2 bulan. Sebelumnya, bocah 4 tahun ditemukan tewas terbakar dalam kontrakan pelaku di Kampung Kresek, Desa Rawaburung, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, 27 April 2025. Warga panik saat melihat kepulan asap dari kontrakan yang terkunci. Saat ditemukan, sebagian tubuh korban mengalami luka bakar dan pukulan benda keras di bagian kepala serta ada luka memar di bagian anus korban. Dari Tangerang, Banten, Sukron, Ainus melaporkan. Pemirsa, dalam 1 bulan terakhir, belasan tersangka kasus narkoba ditangkap polisi di Tanjung Priok, Jakarta. Dalam 10 kasus yang terungkap, polisi menyita barang bukti narkoba bernilai hingga 2,2 miliar rupiah. Dua belas pengedar narkoba ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Mereka ditangkap dalam sebulan terakhir dalam 10 kasus narkoba. Dari tangan mereka, polisi menyita barang bukti senilai 2,2 miliar rupiah ganja, senilai 700 ribu rupiah dan pil ekstasi senilai 33,6 juta rupiah. Untuk nilai ekonomis, kemudian juga perlu kami sampaikan yaitu sabu sebesar 1,52627 gram bruto itu senilai 2 miliar 289 juta rupiah. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dari Jakarta, Rizky Falufi, Ainus melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya ungkap tindak pidana narkotika dan musnahkan barang bukti pada periode bulan Februari hingga April 2025. Sebanyak 315,7 kg dimusnahkan dan sebanyak 2.000 lebih tersangka telah diamankan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya bersama Satreskrim Polres Jajaran ungkap tindak pidana narkotika periode bulan Februari hingga April. Sebanyak 2.000 lebih tersangka telah diamankan dan 315,7 kg 9 jenis narkotika terdiri dari ganja, ekstasi, sabu, tembakau sintetis, obat berbahaya, liquid narkotika atau THC, ketamin bubuk, kokain, dan bubuk sinte diamankan. Barang bukti yang dimusnahkan oleh Ditres Narkoba Polda Metro Jaya sebanyak 172.991 gram ganja, 12.726 gram sabu, dan 23.025 butir ekstasi. Sementara sisa barang bukti akan dimusnahkan di RSPAD Gatot Subroto. Sementara pemirsa, pasca kecelakaan, polisi langsung menggelar olah TKP laka maut yang menewaskan 3 penumpang mobil travel di ruas tol Cisumdawu kilometer 189 menuju Cirebon, Jawa Barat. Sopir mobil travel diduga mengantuk saat hendak menyalip kendaraan di depannya. Personel Laka Lantas Polres Sumedang serta PJR Polda Jabar menggelar olah TKP di lokasi kecelakaan kilometer 189 Tol Cisumdawu, tepatnya di wilayah Cimalaka. Dari hasil olah TKP terungkap tidak ditemukan bekas pengereman di aspal sehingga memperkuat dugaan bahwa pengemudi mobil travel kehilangan kesadaran sesaat sebelum menabrak mobil box di depannya. Dugaan sementara karena tidak ada pengereman, dugaan sementara tidak ada upaya pengereman di jalan, kemungkinan pengemudinya mengantuk. Pemirsa, karena sakit hati, seorang pemuda mencuri mobil
ponsel hingga dompet di sebuah rumah di Wonosobo, Jawa Tengah. Saat melancarkan aksinya, ia terlebih dahulu mengunci pemilik rumah yang sedang berada di kamar mandi. Seorang pria berinisial AP terekam kamera saat mencuri sebuah mobil di Jelamprang, Wonosobo, Jawa Tengah. Berbekal kunci yang diambil dari dalam rumah, ia dengan leluasa membawa kabur mobil korban. Rupanya pelaku terlebih dahulu mengunci pemilik rumah yang sedang berada di kamar mandi. Korban sempat curiga karena musik yang diputarnya tiba-tiba mati dan pintu terkunci dari luar. Setelah membuka paksa pintu, ia mendapati ponsel dan dompetnya hilang. Ternyata pelaku juga menggasak mobil yang diparkir di depan rumah. Saat diperiksa polisi, pelaku mengaku sakit hati karena pernah dituduh menggelapkan uang kantor oleh korban yang merupakan atasannya. Ya, pada saat sedang mandi, kemudian membawa kabur kendaraannya. Jadi kendaraannya ini jenis Sigra. Kini pelaku harus mendekam di sel tahanan Mapolres Wonosobo dan terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Komplotan pencuri sepeda motor terekam kamera CCTV saat menyatroni rumah kontrakan di Gang Puskesmas Jalan Raya Sentex, Ciracas, Jakarta Timur. Tidak tanggung-tanggung, pelaku berhasil menggasak 4 unit motor sekaligus dari lokasi tersebut. Rekaman kamera pengawas menunjukkan salah satu pelaku pencurian memasuki areal parkir rumah kontrakan di Gang Puskesmas, Jalan Raya Centek, Ciracas, Jakarta Timur. Usai merusak gembok pintu pagar, pelaku mengambil sepeda motor yang diincarnya menggunakan kunci khusus untuk membobol kunci kontak sepeda motor. Dalam hitungan menit, pelaku kembali ke lokasi dan tak tanggung-tanggung membobol 3 unit motor lainnya satu persatu. Salah satu korban menyatakan pencurian keempat unit sepeda motor tersebut terjadi dalam rentan waktu tidak lama berselang. Pelaku disinyalir beraksi lebih dari 4 orang untuk membawa 4 unit sepeda motor sekaligus. Rawan kecil ya? Rawan ya? Rawan. Cuman kalau selama pagar itu dikunci, sebenarnya nggak apa-apa tuh. Yang kehilangan malah yang depan-depan itu. Oh, sering juga? Depan-depan itu sering kehilangan. Cuman kalau nggak dikunci ya udah. Udah mantau terus gitu. Berbekal rekaman CCTV, para korban melaporkan pencurian tersebut ke polisi. Mereka berharap pelaku segera ditangkap dan motor miliknya bisa kembali lagi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.